Saudara Pondok Pesantren Wali Sanga di Kabupaten Ende membingkai sebuah potret nilai Pancasila yang hidup. Internalisasi harmonisasinya nilai-nilai persatuan dalam keberagaman. Kota Ende pada suatu hari di penghujung bulan Agustus tahun 2019. Sebuah napak tilas mengenang jejak-jejak tokoh proklamator Bung Karno. Rumah kita, rumah Rumah pengasingan Bung Karno yang bergaya arsitektur Indis ini menyimpan begitu banyak catatan perjalanan kehidupannya sejak tiba di Ende pada Februari 1934. Komunikasi, interaksi, dan permenungan-permenungan menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila, sebuah ideologi yang telah menjadi landasan bangsa Indonesia sampai dengan saat ini. Landasan kuat kokoh yang menopang bangsa besar ini telah teruji dari berbagai terpaan dan ancaman. Ratusan juta masyarakatnya berlatar aneka suku bangsa, adat istiadat, tradisi, agama, dan kepercayaan. Pancasila masih tetap kokoh. Meskipun tidak setiap warga negeri ini benar-benar mencintai Pancasila, karena tidak sedikit di antaranya yang mau mengganti ideologi bangsa ini dengan paham-paham lain yang mengarah pada perpecahan anak bangsa. Ende tetaplah Ende. Rahim di mana benih Pancasila dikandung, tumbuh subur dan lahir, berinteraksi dan berkomunikasi, melintasi permenungan demi permenungan seorang sosok tokoh proklamator Bung Karno. Nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam denyut nafas dan kehidupan masyarakatnya. Potret-potret kerukunan masih dapat ditemui dengan mudah sampai dengan saat ini. Pondok Pesantren Wali Sanga, sebuah pondok pesantren yang cukup tua usianya di Kabupaten Ende. Didirikan oleh Haji Mahmud Eka dan Siti Fatimah Nganda sejak Pondok Pesantren Wali Sanga, sebuah pondok pesantren yang cukup tua usianya di Kabupaten Kupang. Pondok Pesantren Wali Sanga, sebuah pondok pesantren yang cukup tua usianya di Kabupaten Ende. Didirikan oleh Haji Mahmud Eka dan Siti Fatimah Nganda sejak puluhan tahun silam. Di pondok pesantren ini, interaksi dan korelasi dengan indah dan manis oleh umat Islam dan umat Katolik terbina erat sejak berpuluh-puluh tahun lalu. Beberapa pengajar adalah imam Katolik yang sedang menjalankan masa tahun orientasi pastoral. Para imam ini mengajarkan bahasa Inggris dan musik. Demikian pula pada waktu-waktu tertentu, para biarawati akan datang ke pesantren Wali Sanga ini untuk mengajarkan keterampilan seperti menjahit dan memasak. Sebuah pondok pesantren cukup bertujuan untuk melahirkan masing-masing santri dan santriwati yang saat keluar menjadi pembawa pesan damai kemanapun kehidupan akan membawa mereka. Maka dengan itu sudah cukup untuk menjaga agar Pancasila tetap kokoh mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi ikatan kuat antar sesama anak bangsa. Observasi, pengamatan, serta masukan dari teman-teman, pesantren Wali Sanga ini sangat-sangat Pancasilais. Sehingga di sini nilai-nilai gotong royong sudah bisa dikembangkan oleh masyarakat, dan kami kagum dengan saudara-saudara kami yang tinggal di Ende. Mereka sangat beragam agama dan etnisnya, tapi mereka tidak terjebak oleh primordialisme. Dan pesantren Wali Sanga itu justru bisa menjadi pesantren tempat untuk berdiskusi anggota masyarakat sampai pemimpin masyarakat, khususnya para tokoh-tokoh agamanya. Sehingga di sini menjadi sebuah contoh bahwa pesantren Wali Sanga
itu mampu menampilkan kehidupan masyarakat yang penuh dengan sifat-sifat ketuhanan, yaitu saling membantu, saling menghidupkan, saling memotivasi untuk mencapai tujuan yang mulia sebagaimana yang ada di dalam setiap kitab-kitab suci yang diakui oleh bangsa kita.